Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur. Dalam kesempatan ini kita akan membuat project VB.NET yang pastinya, tetapi dalam project ini kita akan koneksikan ke database. Sebelumnya kita sudah belajar pengenalan VB.NET dan kita belajar juga membuat aplikasi sederhana. Yang terakhir juga kita membuat aplikasi lewat WhatsApp. Tetapi dari semua project itu kita hanya bermain form dan berbagai objek tertentu, tidak bermain dengan database. Karena apa? Ketika menginput data ya langsung muncul di form itu. Ketika di restart hilang semua. Tetapi kalau menggunakan database, mau mati lampu, ketika ada crash, selama sudah disimpan ya. Kalau sudah disimpan masih ada. Itulah kita nanti bermain database. Dari aplikasi ini mungkin sebagai referensi dalam membuat suatu sistem. Karena data itu kan pasti banyak kan. Sebagai contoh, membuat sistem slip gaji. Tetapi kan ada berhubungan sama data pegawai. Tidak mungkin tiap bulan kita input lagi itu data pegawai kan gitu kan. Karena setiap data itu kan pasti ada data master sama data non master. Data master itu apa? Yaitu yang saya bilang, data master itu pegawai. Non master kemungkinan besar data itu yang selalu berubah. Contoh lembur, transport itu kan kemungkinan besar berubah kan. Oke, sebelum menanjak lebih jauh, kita akan membuat slip gaji, tapi membuat project ini hanya menggunakan satu form, tapi koneksi ke database. Oke, dalam project ini kita akan membuat database dulu, tetapi dalam project ini kita menggunakan SQL Server. Bagi yang mahasiswa atau siswa saya ataupun yang di luar baru bergabung, silakan dulu kalian install, Bapak Ibu install, lihat konten saya di project instalasi SQL Server. Saya anggap kemungkinan besar ini sudah install semua. Kita klik dua kali yang ini, oke. Bagi yang sudah, nah muncul kan seperti ini kan. Nah kemudian ini seharusnya kosong. Nah pilih terusnya ini SA ya. Nah, terusnya passwordnya kebetulan saya menggunakan 123. Oke, connect. Nah, sudah muncul kan? Kemudian kita buat database-nya. Caranya bagaimana? Klik kanan di sini. Kemudian pilih new database. Ya. Nama database-nya samakan persis ya apa yang saya ketik. Tulis gaji. Gaji baru oke. Nah, kemudian kan kita klik yang ini. Oke, nah sudah muncul kan nih. Nah, baru kalian klik yang ini lagi. Nah ada table kan di sini. Klik kanan, kita buat tabelnya. Table. Kemudian samakan persis apa yang saya ketik. Tulis di situ NIP. Terusnya biarkan saja. Kemudian nama. Terusnya varchar. Terusnya di sini divisi, baru chart. Nah, terusnya gapok, gaji pokok, saya singkat saja gapok. Saya tulis integer. Terusnya potongan. Nah, terusnya integer. Terusnya ada gaji bersih, saya singkat saja gaber ya. Sebenarnya ini mau disingkat pun, mau GB juga nggak masalah. Ini biar lebih persingkat aja biar jelas, baru integer. Oke, sudah. Bagi yang sudah, NIP ini kita jadikan sebagai primary key atau kode unik. Klik kanan, set primary key. Oke, kalau sudah kita simpan. Klik kanan di sini pada formnya. Klik kanan, save table 1. Tulis di situ MS pegawai, samakan persis apa yang saya ketik ya. Karena nanti kan ini kan terhubung database, itu pasti ada yang error biasa gitu. Kadang-kadang ya saya juga kadang-kadang juga berapa kali gitu harus berulang-ulang gitu kan. Tapi ya dengan kesalahan itu kita tahu. Oke, bagi yang sudah kita klik di sini akan muncul kan. Oke, kalau sudah kita minimize. Nah bagi yang sudah kita buat formnya, form database-nya, form pada VB.NET. Klik dua kali,
Nah, pilih di sini new project. Nah, pilih di sini, kita namakan di sini aplikasi slip gaji titik VB. Nah, sebelum saya lanjutkan, dalam satu form itu hanya berlaku untuk satu database, gitu kan. Jadi nanti jangan satu form ini kita buat lagi umpamanya aplikasi apa menggunakan MySQL Server. Jadi usahakan saja satu aplikasi atau satu sistem menggunakan satu database, gitu kan, satu aplikasi database. Jadi nanti kalau berhubungan sama SQL Server ya bikin lagi project yang terbaru, gitu kan. Oke, di sini. Kalau sudah, di sininya pada form, pada teksnya kita namakan aplikasi penggajian. Kemudian di sininya kita hilangkan control box-nya menjadi false. Oke, kemudian di sini pada false. Kemudian kita buat untuk tampilan beberapa di form ini beberapa objek. Kita buat klik dulu di group box di sini. Oke, di sininya. Kemudian pada group box-nya ini kita namakan data pegawai. Nah, itu yang saya bilang, kalau sudah ke sistem harusnya sih data pegawainya tersendiri, gitu kan. Tapi ini kan hanya sebagai referensi saja untuk pelatihan. Kemudian label di sini, tulis di sini NIP, kita copy saja, copy, C di sini lagi, di sini nama pegawai, di sini divisi, di sini. Oke. Oh, saya salah, ternyata ada 3 aja. Terusnya kita buat text box. Oke, di sini text box. Terusnya di sini divisi, karena mengingat ini sudah pasti ya, jadi saya pikir kita menggunakan combo box saja, gitu kan, combo. Akan divisikan, ya kemungkinan besar kan tidak mungkin dalam satu bulan atau beberapa bulan diganti-ganti, kan tidak mungkin. Nah, ini anggap aja divisinya itu sudah pasti, kita menggunakan combo box. Oke, kemudian di sini, di sininya kita ganti gaji pokok. Terusnya di sini potongan, di sininya gaji bersih. Oke, di sininya kita gunakan pakai di sini. Nah, terus kita kecilkan. Kita menggunakan bottom di sini. Nah, kita buat untuk sampai ini. Nah, ini oke. Oh, ternyata harus dikecilkan dulu. Oke. Bagi yang sudah, nanti ada karena mengingat sendiri-sendiri ya, jadi nanti ada new, save, find, gitu kan. Kita buat di sini kita table new. Nah, di sini ada save, terus kemudian find, kemudian di sini edit, di sininya ada delete. Nah, di sininya kita copy saja,
di sini kita copy, di sini juga sama. Nah, di sini cancel, di sininya ada close. Oke, sudah. Sesuaikan saja. Oke, kalau sudah, jangan lupa disimpan. Oke, karena sudah membuat database-nya, kita sudah buat database-nya ya. Ini database gaji, kita buat tabelnya juga. Terusnya saya anggap dalam pertemuan ini atau praktikum ini, saya pikir kalian atau Bapak Ibu sudah tahu akan konsep database gitu kan, apalagi mahasiswa saya gitu kan. Nah, terusnya juga kita sudah buat juga formnya, form database-nya kita sudah buat. Nah, kemudian kita simpan, jangan lupa. Oke, kalau sudah, nah ini seperti biasa kita namakan. Yang pertama namanya, ingat ya penamaan ya, bukan teks, penamaan. Ini. Terusnya di sini pegawai, nama salah, nama. Di sini divisi, di sini gapok, di sini potongan, di sininya gaji bersih. Oke. Terusnya di sininya BTN new, ya kan? Di sininya BTN save. Penamaan silakan dikondisikan saja, saya tidak masalahkan. BTN find, terusnya BTN edit, kemudian BTN delete. Terusnya di sini BTN cancel, terusnya di sini BTN cross. Oke, saya lupa karena ini sudah berhubungan sama database, maka nanti ada tempat jendela. Jendela, saya selalu bilang kan jendela. Jendela itu apa maksudnya? Ketika kita inputkan save, itu kan langsung masuk ke sini kan. Masuk ke sini kan nanti datanya kan, gitu kan. Tapi kita juga punya jendelanya gitu kan, yang disebut dengan apa? Data glyph. Saya bilang selalu jendela di versi saya gitu kan. Cari di sini data glyph nih. Nah, baru diklik arahkan ke sini. Nah, di sini. Kemudian nah itu. Kemudian di sini kan. Oke. Glyphnya oke. Kita simpan. Kalau sudah dinamakan, di sini jangan lupa kita namakan data DGV1, data glyph 1. Oke, sudah. Yang pertama, saya mohon maaf mungkin ada sedikit lebih cepat nantinya karena mengingat ini kan setiap objek yang halnya apa? Tombol save, find, edit itu hingga close itu kan panjang, apalagi save, find, edit, delete itu panjang. Mungkin sebagai saya langsung copy saja, gitu kan, saya copy. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Jika ada masalah tinggal di komen. Bagi mahasiswa saya silakan aja datang, bisa konsultasi langsung. Oke, yang pertama ini dulu kita jadikan dulu biar tidak bisa diedit karena kan divisi itu kan sudah pasti. Kita cari kata drop down style, ganti menjadi drop down list. Oke, itu yang pertama. Terus kedua, yang ini, nah saya kan pernah mengatakan tuh waktu lalu pada slip penggajian kompleks atau nominal. NIP ini kan hanya diperuntukkan untuk angka saja kan. Nah, jadi otomatis kita jadikan dulu. Jadi setiap di angka itu hanya mengetik angkanya saja. Caranya yang ini, klik 2 kali, sudah. Ini saya mohon maaf ini dibuang aja nih. Ini, oke. Terus kemudian kita ganti di sininya menjadi key press. Key press, oke sudah. Ini key pressnya. Tulis di situ if IC, ASC,
terusnya i-char kurung buka lebih kurang 8, enter, then if asc terusnya i-char kurung buka kurang dari 48, mohon maaf, or terusnya ASC lagi i-char, nah, terusnya lebih dari 88, enter, terusnya i titik handle sama dengan true. Oke kan. Oke, kalau sudah, coba sekarang kita testing, tapi sebelumnya kita klik di sini, jadikan sebagai di tengah-tengah start positionnya, gantikan menjadi center screen. Kita coba ya untuk project yang pertama ya, testing. Nah, coba kita klik A, nggak bisa, tapi kita klik 1, nah, bisa kan? Oke, fix ya. Oke, kalau sudah seperti biasa, kemudian untuk gaji pokok, potongan sama gaji bersih seharusnya sih sudah otomatis, harusnya. Yang ini nih, ini karena kan gaji potongan sama gaji potongan itu kan sudah pasti, sudah berhubungan sama yang berhubungan sama angka. Nah, oleh sebab itu jangan sebelum kita kelupaan gitu. Kenapa seperti itu? Dikarenakan takutnya ada kesalahan itu ketika klik A, B, C, oh tiba-tiba error, kan nggak bisa gitu kan. Lebih kita jadikan saja caranya sama kayak tadi, klik 2 kali, kita hapus saja. Terusnya key press sama di sini, klik sini, baru di sini key press juga sama key press. Nah, daripada lama-lama di copy saja ini. Oke, paste sudah, baru juga sama. Nah, di sininya press juga dipaste lagi. Nah, ini dihapus saja, saya juga hapus saja. Oke, sudah kan 3 ini gapok dengan potongan, jadi yang ini dengan ini dengan ini. Kalau gaji bersih kan udah otomatis gitu kan, jadi kan nggak mungkin diketik. Nah, tapi ingat, daripada nanti masalah, lebih baik ini kita enablekan saja. Ini gaji pokoknya mau 5 juta, potongan 500.000, gaji bersihnya kan takutnya keedit, lebih baik kita enablekan saja. Nah, enable-nya menjadi false, jadi tidak bisa diedit. Coba kita testing saja, coba seperti ini, itu kan nggak bisa diedit kan. Ini nggak ada kata kedua, nggak bisa gitu. Tapi di sini umpamanya 5 juta, di sini mau 400.000, nah, kan. Oke. Kemudian kalau sudah, jangan lupa disimpan. Nah, sekarang kita buat koneksinya. Nah, kembali klik 2 kali pada form. Nah, ini nih. Kemudian klik di sini, terusnya kita tulis di situ import sistem SQL data .SQL client. Oke, sudah ya. Itu dikoneksikannya. Oke. Kalau sudah, saya mohon maaf, saya langsung copy saja karena ini kan panjang ya, jadi panjang. Jadi nanti saya jelaskan satu-satu, oke? Nanti saya jelaskan, ini saja. Oke, saya taruh di sini, oke, baru paste, oke. Nah. Yang pertama, ini koneksinya, dim saya namakan kon ataupun koneksi.
Nah ini data source-nya. Dari mana data source-nya? Kita ganti dulu. Karena kan setiap komputer kan beda-beda koneksinya. Caranya gampang kok, ini jangan lupa disimpan. Oh sudah disimpan ya, oke. Nah kemudian, saya mohon maaf. Saya ke close. Nah di sini nih ada nih copy, Ctrl C, di copy. Nah, terusnya balik lagi ke sini kita paste. Nah gitu, oke. Atau enggak bisa juga langsung saja seperti ini. Kalau bagi yang tadi itu tinggal diklik kanan saja, baru connect. Nah itu sudah ada kan tuh, sama saja kan. Nah kemudian di sini kan apa tuh? Database-nya kan namanya kan gaji, oke. Nah di sini passwordnya sudah kan 123 kan, oke sudah kan. Sudah, ini stringnya SQL itu string, terusnya terus kemudian ini nama ada tabelnya MSS pegawai ya kan, sudah kan. Nah ini isi divisi. Nah kebetulan di sini nih, yang ini nanti kita tulis di sini nih. Nah makanya ditulis di situ isi divisi kan. Ini kosong. Kan kita sudah buatkan ini kosong, nanti untuk membersihkan apa tuh cancel atau bersihkan. Nah ini button awal, nanti akan berubah ketika ketika kita klik, nanti akan berubah function pada platform. Ini tutup, ini dibuka juga. Nah ini isi di DGV isi nanti di sini nih akan muncul, gitu kan. Terusnya, oke, kalau sudah. Nah kalau sudah nih seperti ini, silakan saja nanti dilihat. Nah ini dilihat, silakan ini ya, silakan dilihat nih. Nah itu, oke. Kemudian pada tombol loading. Nah pada tombol loading di sininya, nanti kita coba dulu, kita testing karena saya juga ini lagi ngecek dulu dan takutnya ada kesalahan gitu kan. Karena saya juga pernah mencoba seperti ini tiba-tiba, makanya saya daripada nanti ada kesalahan lebih baik saya coba dulu. Sub tampil gridnya, oke. Sub tampil gridnya, oke, sudah kita buat ya tampil gridnya. Oke, kita coba dulu, oke sudah. Kemudian kalau sudah, sekarang pada loading pertama, klik 2 kali di sininya. Nah, baru kita tulis di sini tampil grid, terusnya isi divisi, terusnya awal, terusnya tutup, nama titik fokus. Oke. Loading pertama kali, gitu kan? Loading pertama kali. Kalau sudah kita cek apakah sudah nyambung apa tidak. Oke, sudah nyambung kan? Sudah nyambung kan? Dan nanti kita klik new, umpamanya dia langsung keluar. Nah sudah nyambung tuh database-nya, sudah ada di sini. Oke, sudah nyambung. Oke, kalau sudah kembali lagi pada form 1. Nah, sekarang kita pilih yang ini nih. Klik 2 kali, kemudian tulis di sini. Saya langsung copy saja ya. Nah, situ. Kosong, buka, BTN new. Kita coba ya. Saya mohon maaf ini karena lama gitu kan. Karena saya pernah mencoba gitu sebelum ini, saya simulasikan ternyata lama juga gitu kan. Kecuali kalau memang di praktikum di sekolah ataupun di kampus nanti itu pasti gitu kan. Kalau ini kan mengingat kondisinya bisa disesuaikan saja gitu kan. Oke, klik di sini coba running, kita coba testing, kita klik new. Nah, tuh. Jadi nanti ketika nama nicknya umpamanya 3111810, namanya umpamanya Astir.
terusnya divisinya umpama start, nah, gaji pokoknya umpamanya 5 juta, nah, potongannya 0 di sininya, nah, umpamanya gitu kan, langsung save di sini umpamanya gitu kan. Oke. Nah, kemudian di sini kita tombol ke close dulu, kita agak lompat-lompat mungkin, tapi ya nggak masalah sih sebenarnya. Sebenarnya kita ke save, sebenarnya save aja dulu ya, save aja berurutan aja. Oke, save. Yang save kita klik 2 kali di sini save. Nah, kemudian kita ini saya tunggu, saya copy saja lah daripada nanti kelamaan gitu. Oke, nah, sudah. Oke, nah, ini nanti begini. Maksudnya apa? Jika netnya kosong, maka isi dahulu. Jika ini kosong, kita jauhkan dulu gitu kan. Jika bersih, kalau belum ada langsung kita gunakan. Nah, contoh di sininya. Tapi seharusnya di sini sih sudah otomatis ya, seharusnya ya. Seharusnya udah otomatis gitu. Tapi nanti sebentar kondisikan. Coba kita testing. Coba testing ya. New, umpamanya gajinya netnya gajinya netnya 311 810 11. Nah, pegawainya umpamanya ST gitu kan. Terusnya penting gaji pokoknya umpamanya 5 juta. Nah, ini kan kita save. Dia munculkan tuh potongan isi dahulu. Umpamanya 100.000. Ya. Nah, di sini kan gaji bersih kan. Nah, umpamanya di sini umpamanya 49. Nah, langsung save. Oke, sudah muncul kan? Nah, sudah muncul. Nah, memang diakui deh. Nah, ini ada masalah nih. Masalahnya apa? Harusnya kan di sini otomatis kan harusnya, tapi sebentar, tidak masalah kok. Tidak masalah. Bentar dulu. Jadi ya itu, ya di sini ya. Oke, disilakan. Ya, di sini. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian kita langsung ke find ataupun cari. Oke, kita klik 2 kali di sini. Nah, saya ini saja. Oke, nah, terusnya oke, silakan open, select MS pegawai, berpatokannya dari sini NIP-nya, gitu kan. Terusnya data yang ditemukan ada berapa. Oke, kita coba ya. Nah, datanya kan kebetulan baru 1 ya, kita tulis lagi umpamanya si Wendy. Salah 81 ya, 311 8 10 12. Oh, salah, maaf. Nah, 1 8 10 12 umpamanya Wendy. Wendy pilihannya sebagai staff. Sini 4 juta. Oke, di sininya potongannya 0, di sininya 4 juta. Save. Oke, disimpan kan? Udah fine. Nah, datanya ada 3, karena di sini kan ada kosong, nanti saya kasih tahu kenapa. Jadi nanti sebentar. Coba dicontoh, umpamanya cancel dulu di sini. Seharusnya cancel dulu sebentar. Sebagai contoh ya. Umpamanya si 12 fine. Nah, ada kan di sini tuh. Ada kan di sini. Ya, ini kan ada kosongnya seperti ini. Bisa kok kita hilangkan. Caranya gampang. Kita klik aja. Di sini yang menghilangkan datanya ya. Kemudian cari kata allow to resize. Tuh, ini kita jadikan false. Coba dibuka dulu ya. Kita testing. Oh, sudah. Oke, sudah. Ada gini ya. Klik di sini. Pilih yang allow user to add row. Hilangkan saja menjadi false.
Oke, kalau sudah, kemudian kita coba lagi testing dulu ya. Coba contoh ya, umpamanya 12. Nah, ada satu kan di situ kan. Nah, gitu. Oke, ya, kemudian pilih edit. Nah, terusnya kita ini saja. Nah, di sini. Nah, itu ya, ini ya. Nah, ini kita coba testing. Umpamanya si Wendy itu ternyata sudah pindah, ternyata ada potongannya, dia potongannya 200.000. Kita cari dulu 12, fine itu, kemudian kita umpama di sini 200.000. Nah, harus di sini nanti 3.800.000, langsung edit. Nah, berubah kan di sini. Oke. Terusnya bagi edit sudah, kemudian delete ini kita klik 2 kali, Nah, kita klik 2 kali di sininya. Nah, ini. Nah, oke. Coba kita coba. Tapi kita cari dulu, tapi kalau nama panjang sih sudah ada ya, sudah, nggak masalah gitu kan. Kita cari dulu, umpamanya si ST 11, fine, oke, cuma ada ternyata semis ada. Di sininya 12 lah, 12, langsung kemudian langsung saja ini ST, langsung delete. Nah, langsung, nah sudah ada kan, sudah kehapus kan. Oke, sudah kehapus. Oke. Kalau sudah, kemudian untuk cancel di sini klik 2 kali pada cancel. Nah, terusnya ini dah kan, sudah ini cancel. Kemudian kita coba namanya, umpamanya Rizky, salah, 3 1 8 10 13, maaf, 3 11 8 10 13, namanya Rizky. Terusnya di sini marketing, gaji pokoknya umpamanya 1.500.000, potongannya 0, di sininya 1.500.000, save. Terus juga di sini new, tiba-tiba 31, nah tiba-tiba di cancel. Nah gitu. Oke, jadi kalau langsung new gitu kan, umpamanya sembarang saja namanya, umpamanya Rina, langsung cancel. Ya sudah kan. Ya, terusnya close. Nah, close ini sebenarnya agak sedikit berbeda. Nanti ada pilihan yes atau no gitu kan. Kita klik 2 kali. Nah, di sini gitu kan. Tapi kita buat dulu di sininya. Ini kan karena metode perwakilan. Terus ini tim KRR sama dengan string. Kita buat perwakilan dulu di sini. Coba langsung close, langsung no, close, yes. Terusnya setelah selesai, untuk data grid
data graph ini, saya pinginnya itu kita bisa klik di sini, klik gitu kan, bukan berdasarkan data gitu kan. Jadi otomatis langsung ada gitu kan. Ini kan nggak bisa tuh, nggak bisa kan. Saya mau juga maksud saya diklik ini juga langsung muncul gitu, langsung muncul. Nah caranya gimana? Ya udah, klik di sini dulu pada data grid, klik 2 kali, ganti menjadi klik. Nah, terus di situ tulis isi. Nah, kita coba, jangan lupa disimpan, testing. Coba kita klik. Ah, ya. Gitu, jadi langsung muncul. Ketika di sini kita langsung aja, atau bisa find tuh, nah, langsung edit kan. Atau juga kita hapus saja, umpamanya cancel. Nah, terusnya, nah ini yang saya bilang tadi, seharusnya nggak usah capek-capek, seharusnya, gitu kan. Kayak contoh nih, ini kan di sini kan, isi gajinya kan 5 juta, gitu kan. Di sini umpamanya gajinya potongannya 280. Ribet amat ya, harusnya langsung otomatis. Nah, sebenarnya ini saya mohon maaf agak lebih mementingkan ini, takutnya ada kendala gitu kan. Lebih baik ini dari belakang aja, gampang kok. Caranya kita kan mau klik yang ini kan, ini sama persis seperti penggajian nominal ataupun yang project yang lain. Jadi kita klik ini, otomatis keluar ini, karena kan patokannya dari sini dulu kan, gaji bersih umpamanya 3 juta, potongannya umpamanya 100.000. Nah, gitu kan. Jadi patokannya di sini dulu. Keluarnya di mana? Di sini. Nah, klik 2 kali. Nah, kita keluarkannya di mana? Di sini kan, di gaji bersih kan. Gaji bersih. Jadi gaji bersih dot text sama dengan file, awalnya dari mana? Awalnya kan dari Gapok kan, di sini kan, di sini kan. Jadi Gapok dot text kurang buka dikurangi file dari mana? Dari sini kan, di sini potongan dot text. Nah, gitu. Oke, coba kita testing terakhir kali. Oke, nama baru new, NIP-nya 311811014, nama pegawainya Yuli, terusnya accounting, gaji pokoknya umpamanya 4,5 juta. Oke, potongannya, nah ini otomatis potongannya ternyata 5.000, gitu kan, otomatis save. Oke, kita mau cari namanya anipnya umpamanya 14, fine, nah ada kan tuh 1. Oke, nah, terusnya kita bisa buang, terusnya cancel. Nah sekarang kita mau hapus, ternyata Yuli udah resign gitu kan, 14, fine. Di sini kita langsung hapus saja, delete. Nah, oke, sudah kan, ternyata si Rizky bukan marketing lagi. Kita klik aja di sini, otomatis kan. Klik di sini bisa find. Nah, sudah ada 1. Ternyata Rizky itu bukan marketing, tapi sekarang di Astap. Langsung edit. Nah, kan. Oke. Langsung kita close. Oke. Itu saja yang saya bisa berikan. Saya mohon maaf begitu cepat ya untuk mempraktekannya, tapi kalian bisa simpan ataupun mengcopy, atau kalian bisa share kepada teman-teman, ya silakan saja gitu kan, karena ibu saya juga masih jauh lah gitu kan. Saya juga banyak sekali lihat konten-konten mahasiswa saya yang bukan mengcopy sih ya, memberikan, share gitu, ya silakan saja gitu, karena saya bukan apa-apa. Kodenya saya mungkin sangat-sangat jauh gitu kan dibanding dengan yang lain. Tetapi saya selalu berpatokan ilmu itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Siapa tahu dengan ilmu itu menjadikan satu referensi yang lebih besar gitu kan. Jika ada memang masalah ataupun mau konsultasi, silakan di komen saja gitu kan. Saya mohon maaf banyak kekurangan. Namun jika mahasiswa saya ada yang ingin bertanya, silakan ketemu saya, nanti kita sama-sama melihat permasalahan yang ada. Terima kasih.
Sampai ketemu nanti project database berikutnya, database yang lain menggunakan MySQL Server dan Access. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.